Baik, selamat datang dalam channel Gedaring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini saya akan membincangkan atau membahas tentang image restoration atau teori citra. Ya, kenapa kemudian gambar atau cover dari sesi ini adalah Pak Prabowo? Karena buat saya ini adalah contoh yang menarik yang kita bisa gunakan dalam rangka melihat kerangka atau pola kerja teori restorasi citra. Oke, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan atau membahas tentang teori restorasi citra. Seperti biasa, silakan subscribe dulu, tekan tanda loncengnya dan di-share ke teman-temannya. Oke, baik, kita langsung ke teorinya ya. Teori tentang image restoration. Oke, seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa saya menggunakan objek Pak Prabowo sebagai contoh bagaimana teori atau kerangka kerja restorasi citra itu digunakan gitu. Ya, kita tahu Pak Prabowo selama ini muncul dalam persepsi publik sebagai sosok yang temperamental ya. Kita tahu bahwa beliau diinformasikan, diisukan, dirumorkan sebagai orang yang gampang marah gitu, pemberang, suka melempar handphone. Bahkan baru-baru ini muncul berita atau rumors atau apapun itu terkait tindakan Pak Prabowo mencekik Wakil Menteri Pertanian dalam sidang kabinet gitu. Nah, citra semacam itu kan melekat kuat pada diri beliau gitu. Dan yang lebih yang lebih krusial adalah citra yang melekat beliau sebagai seorang penculik. Ini terkait dengan kasus penghilangan atau hilangnya aktivis mahasiswa tahun 1998 gitu ya. Penculikan atau hilangnya mahasiswa dari Partai Rakyat Demokratik itu dikaitkan dengan beliau. Dan bukan kebetulan waktu itu sempat ada sidang Dewan Kehormatan Perwira ya, yang menyidang ini adalah mereka jenderal-jenderal berbintang 3 yang selevel dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo waktu itu adalah Danjen Kopassus dengan pangkat Letnan Jenderal atau bintang 3. Jadi yang menyidangkan beliau itu tentunya jenderal-jenderal yang minimal selevel. Di sana ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Wiranto yang sudah jenderal, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono di antara 3 orang itu. Pak Fahru Roji juga kalau tidak salah ada di sana sebagai letjen. Nah, keputusan sidang Dewan Kehormatan Perwira adalah merekomendasikan pemecatan terhadap Pak Prabowo. Ya, merekomendasikan pemberhentian Pak Prabowo sebagai perwira aktif atau sebagai anggota tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI atau TNI lah. Karena dianggap terbukti. Ya, pamannya dalam berita salah satu berita di kompas.com menyebutkan Pak Wiranto sebut Pak Prabowo menculik aktivis atas inisiatif pribadi gitu. Kemudian katanya konon muncul dokumen rahasia Amerika yang mengungkap bahwa Prabowo perintahkan penghilangan aktivis 98. Pak Agung dalam video singkat yang beredar menjelaskan tentang kronologi detail penculikan dan di mana korban-korban itu ditahan, disembunyikan, dan bahkan beliau bilang tahu di mana kuburnya orang mereka yang saat ini belum ditemukan atau hilang atau tidak jelas keberadaannya. Nah, tentu saja cerita-cerita semacam itu, informasi semacam itu menggerus citra Pak Prabowo gitu di mata publik sebagai orang yang mau muncul atau mau tampil dalam kontestasi Pilpres. Ya, kisah-kisah semacam itu tentunya sangat mengganggu citra beliau. Ya, citra beliau sebagai orang yang temperamental itu
cukup mengendap dalam memori publik, terutama mereka yang berada dalam generasi milenial dan Gen Z. Milenial dan generasi X gitu. Gen Z relatif belum terkontaminasi terhadap cerita-cerita itu. Nah, maka itulah kemudian kalau kita perhatikan dalam kurun waktu belakangan ini, Pak Prabowo sepertinya mengubah citranya tadi menjadi lebih fun, lebih santai, lebih gemoy kata anak-anak Gen Z. Kenapa kemudian Pak Prabowo mengubah citra ini dan cenderung mengarahkannya pada Gen Z? Pertama tentu saja Gen Z, seperti yang saya sebut tadi, relatif belum terkontaminasi dengan cerita-cerita seram dalam tanda kutip tentang beliau gitu. Dan kemudian melalui timnya tentunya mengkonstruk Pak Prabowo sebagai sosok yang fun tadi, yang gemoy tadi gitu. Melalui apa? Melalui ya penampilannya yang lebih santai gitu. Dengan berapa kali kita lihat ini ada video dari merdeka.com yang mengumpulkan gaya joget Menhan Prabowo gitu. Nah, ini kan lebih santai gitu tampilannya, enggak lagi yang menakutkan. Dan ini tentunya bukan sesuatu yang berjalan alamiah. Ya, ini adalah sesuatu yang dikonstruk, sesuatu yang diset agar muncul citra baru dari beliau sebagai orang yang santai gitu. Ya. Dan ini cukup mendapat reaksi positif dari Gen Z yang kemudian menjuluki Pak Prabowo sebagai gemoy gitu atau menggemaskan. Nah, saya ingin membawa kita semua untuk coba menelusuri teori tentang restorasi citra yang digagas oleh William Benoit dalam bukunya Communication Crisis. Teori ini sebenarnya digunakan terkait dengan citra perusahaan. Gitu. Ya, bagaimana perusahaan menghadapi krisis reputasi di mata publik. Namun tentu saja teori ini juga bisa digunakan untuk menganalisis atau memperbaiki citra atau image individu-individu. Gitu. Asumsi dasarnya seperti yang disebut oleh Benoit adalah bahwa manusia, ya, setiap individu punya naluri untuk terlibat dalam pola berulang dari perilaku komunikatif yang dirancang untuk mengurangi, memperbaiki atau mencegah kerusakan reputasi mereka atas anggapan yang tidak benar. Jadi kita ini manusia punya naluri untuk selalu tampil baik gitu, selalu berusaha untuk mengurangi kesan negatif yang bisa ditimbulkan dari perilaku komunikasi kita. Nah, ini yang jadi dasar-dasar teorinya William Benoit. Ya, jadi restorasi citra pada dasarnya adalah ini sebuah konsep ilmu komunikasi, ya, yang melihat atau menciptakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu atau organisasi atau kelompok dalam rangka memperbaiki atau memulihkan citranya setelah mereka mengalami krisis reputasi. Nah, menurut Benoit ada dua komponen atau dua poin terkait serangan atau krisis terhadap citra seseorang atau organisasi. Yang pertama adalah tindakan yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ada tindakan yang secara sadar kita tidak menginginkan bahwa tindakan itu terjadi. Gitu. Jadi sesuatu yang sebutlah semacam accidental gitu dalam tanda kutip. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab atas tindakan. Gitu. Kita bertanggung jawab untuk yang bertindak. Gitu. Ya, ada dua bahwa tindakan itu memang tidak dirancang, dan kedua tindakan yang dirancang yang membuat reputasi kita kemudian menjadi anjlok gitu. Nah, dalam kontestasi politik
atau dalam segala hal dalam kaitannya ilmu komunikasi, citra itu menjadi apa sesuatu yang sangat krusial gitu. Ketika citra seseorang itu kemudian negatif, ini akan berkaitan dengan hasil atau efektivitas pesan yang disampaikan, gitu. Kualitas pesan yang kemudian muncul. Gitu. Nah, dalam rangka memperbaiki citra itulah kemudian orang melakukan tahapan-tahapan seperti yang disarankan oleh Benoit dalam bukunya. Kita bisa lihat yang pertama adalah strategi pertama menurut Benoit adalah denial atau menyangkal. Nah, dalam kasus Pak Prabowo tentu saja menyangkal bahwa telah melakukan tindakan penculikan terhadap para aktivis, gitu. Atau setidak-tidaknya menurut Benoit, selain menyangkal atau kalaupun kita kemudian terpojok tidak bisa berkelit bahwa peristiwa itu atau tindakan itu memang kita lakukan, kita juga bisa melakukan sistem the blame atau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Nah, dalam kasus Pak Prabowo ini muncul kisah-kisah bahwa iya, saya melakukan penculikan, tapi semua yang saya culik sudah saya kembalikan ke keluarganya, kata Pak Prabowo. Gitu. Itu Pak Prabowo akui kepada Mas Budiman ketika Mas Budiman Sujatmiko berkunjung ke kediaman Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang tidak tahu nasib 13 orang yang masih hilang. Ya, artinya Pak Prabowo mengakui ada penculikan, tapi dia tidak menghilangkan nyawa yang diculiknya. Terkait 13 orang yang hilang, dia mengaku tidak bertanggung jawab. Nah, pengakuan Pak Prabowo kepada Mas Budiman Sujatmiko ini seiring sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Jenderal Kiflan Zain, gitu. Ya, Majen Purnawirawan Kiflan Zain yang merupakan orang dekat Pak Prabowo, gitu. Pak Kiflan bilang bahwa ada pasukan lain selain tim Mawar Kopassus. Tim Mawar Kopassus ini adalah tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo sebagai Danjen Kopassus untuk melakukan penculikan itu. Istilahnya mengamankan para aktivis, gitu. Nah, menurut Pak Kiflan, ada tim lain, ada pasukan lain yang menangkap kembali 13 orang yang sebelumnya telah dikembalikan bersama dengan 9 aktivis lainnya. Ya. Jadi ini memang agak beda sih. Pak Prabowo pengakuannya ke Mas Budiman hanya menculik 9 orang, tapi Pak Kiflan sudah bilang semuanya sudah dikembalikan. Kemudian ada yang mengambil kembali, gitu. Pak Kiflan kemudian menuduh ada istilah double agent, gitu. Ya, Pak atau Mas Budiman ini dulu adalah Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik. Ini partai yang dibentuk oleh sejumlah mahasiswa progresif, ya, yang menentang kekuasaan Presiden Soeharto. Gitu. Jadi Mas Budiman ini boleh dibilang lawan politiknya Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengakui mengincar Mas Budiman untuk ditangkap. Tapi kondisinya waktu itu sebelum terjadinya penculikan, Mas Budiman udah keburu ditangkap oleh negara secara resmi, gitu. Karena Partai Rakyat Demokratik dituduh berada atau dalam kerusuhan peristiwa Kuda Tuli. Jadi peristiwa Kuda Tuli ini istilah kudeta 17 Juli tahun 1997. Jadi tahun itu, Juli itu ada peristiwa perebutan kantor PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Belum ada PDI Perjuangan. Nah, dalam perebutan kantor PDI itu kemudian menimbulkan kekerasan, gitu, antara yang menyerbu dan kemudian meletup menjadi kerusuhan massal di daerah sekitar Jalan Diponegoro, Jakarta. Ya, perebutan kantor itu ceritanya panjang sih sebenarnya. Jadi PDI waktu itu terpecah jadi dua. PDI hasil kongres di Medan itu memenangkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI, tapi kemudian tidak diakui. Muncul PDI tandingan lah kira-kira gitu yang dipimpin oleh Pak Suryadi dan Pak Butuh Hutapea. Nah,
Pak Suryadi dan Pak Butuh inilah yang mengambil alih kantor tersebut gitu. Oke, itu yang pertama. Strategi yang pertama adalah denial atau menyangkal. Tapi kalaupun tidak bisa menyangkal, kita bisa mengakui sebagian dan sebagiannya kemudian ditimpakan kesalahannya kepada orang lain. Ini seperti yang tadi saya ceritakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terkait strategi restorasi citra. Kemudian ada strategi yang bisa diambil lainnya menurut Benoa, yang yaitu evading of responsibility. Jadi bagaimana kita atau kita yang sedang melakukan restorasi citra itu menghindari tanggung jawab atas pekerjaan atau tindakan. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi tanggung jawab atas konsekuensi atau kesalahan tersebut. Nah, tekniknya adalah dengan mengatakan bahwa iya, saya melakukan tindakan tersebut karena saya terprovokasi gitu. Karena saya terpancing oleh satu hal. Nah, itu umpamanya, itu bisa dilakukan. Tapi dalam kasus ini Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tidak melakukan teknik provocation gitu. Yang kedua, divisibility. Yang mengakui bahwa hal tersebut dilakukan karena saya kurang informasi gitu. Ya, divisibility ini juga bukan teknik yang kemudian diambil oleh tim Prabowo dalam melakukan restorasi citra. Kemudian accident atau pengakuan bahwa semua itu terjadi karena tidak terduga. Ya. Ini juga secara keseluruhan tidak dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka restorasi citranya. Meskipun beliau mengakui bahwa penculikan terhadap Pius Lustri Lanang dan Pak Haryanto Taslam almarhum itu adalah sebuah peristiwa yang salah sasaran gitu. Nah, Mas Pius dan Pak Taslam itu bergabung dalam partainya Pak Prabowo, Partai Gerindra. Dan memang sebagian besar mereka yang mengalami penculikan oleh tim Mawar sekarang justru bergabung di timnya Pak Prabowo. Nah, kemudian ada teknik yang keempat namanya good intention atau pengakuan bahwa semuanya itu berawal dari niat baik. Nah, ini yang saya kira dilakukan oleh timnya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mengucapkannya sendiri secara langsung, tapi dia menggunakan mulut Cak Nun, budayawan MH Ainun Najib. MH Ainun Najib dalam sebuah video mengatakan bahwa Pak Prabowo itu mengambil anak-anak atau aktivis mahasiswa itu dalam rangka mengamankan mereka, karena beliau mengetahui akan ada penculikan terhadap para aktivis tersebut. Mengamankan mereka karena ada isu bahwa akan ada peristiwa yang kerusuhan atau apapun itu gitu, yang bisa mengarah pada tuduhan ke para aktivis, kira-kira gitu. Jadi bahkan Pak atau Cak Nun ini mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang sial gitu, karena dia menculik tapi tidak dimusnahkan. Jadi orang-orang itu yang diculik oleh pasukan Prabowo yang dikembalikan itu sekarang mereka mereka yang ikut ke Gerindra itu gitu. Jadi kesalahannya menurut Cak Nun ini adalah Pak Prabowo nggak menghilangkan mereka yang diculik gitu, sehingga muncullah bahwa memang Pak Prabowo kalau kira-kira jadi kalau orang-orang itu hilang atau mati atau apapun terbunuh, kan bisa menyangkal bahwa tidak ada bukti gitu. Kira-kira begitulah bacaan saya terhadap ucapannya Cak Nun gitu. Jadi upaya atau tindakan mengamankan atau menculik mahasiswa itu dalam rangka good intention tadi, bahwa niatnya baik gitu. Nah, ini yang teknik yang kemudian dilakukan dalam rangka strategi evading of responsibility. Kemudian ada teknik lain yang bisa digunakan, yaitu reducing offensiveness of event. Ya, jadi dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberi keringanan. Kenapa? Karena jasa beliau di masa lalu dan bisa diterima publik dengan baik.
Umpamanya, iya maafin lah Pak Prabowo atas kesalahan itu, khilaf atau apa gitu. Kan Pak Prabowo punya jasa yang banyak terhadap negeri ini umpamanya gitu. Umpamanya kita kemudian timnya bisa bisa mengelaborasi jasa Pak Prabowo dalam operasi Mapenduma gitu, operasi pembebasan para sandera yang diculik oleh kelompok KKB di Papua itu tahun tahun berapa ya, tahun-tahun menjelang tahun 90-an kalau nggak salah. Jadi bisa menggunakan teknik strategi reducing offensiveness of event gitu. Jadi ya minta dimaafkan karena punya jasa yang banyak gitu. Caranya, tekniknya dengan salah satunya ada minimization, yaitu ada upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara persuasi kepada publik. Ya, dengan meyakinkan pada publik bahwa sesungguhnya peristiwa penculikan itu tidak seburuk seperti yang dipersepsikan, tidak seburuk seperti yang diinformasikan selama ini, kira-kira gitu. Buktinya umpamanya Pius Lustri Lanang itu bilang Pak Prabowo tidak bersalah, meskipun beliau adalah orang yang diculik. Diakui diculik oleh tim mawarnya Pak Prabowo. Atau bahkan para jenderal yang dulu menyidangkan Pak Prabowo di dalam Dewan Kehormatan Perwira itu sekarang justru bergabung dengan Pak Prabowo di tim Koalisi Indonesia Maju dalam rangka Pilpres 2024. Di sana ada Pak SBY, ada Pak Wiranto, ada Pak Agung Gumelar yang jelas-jelas ketika itu cukup gamblang menuduh Pak Prabowo bertanggung jawab terhadap peristiwa penculikan. Nah, tapi sekarang justru bergabung. Nah, ini bisa menjadi amunisi yang digunakan untuk melakukan teknik minimization tersebut gitu. Upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif atau persuasi terhadap publik bahwa peristiwa yang terjadi nggak seburuk atau nggak seperti yang dipersepsikan selama ini. Kemudian teknik diferensiasi, yaitu dengan membuat perbedaan perlakuan atas kesalahan yang dilakukan dengan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan kesalahan sama. Ini juga tidak dilakukan karena tidak ada kasus yang sama yang dilakukan oleh para jenderal atau oleh seorang jenderal atau seorang perwira polisi atau tentara dalam penculikan ini. Kemudian teknik transcendence, yaitu dengan membandingkan suatu kejadian tetapi dalam konteks yang berbeda. Ini juga tidak terlihat dalam upaya restorasi citra yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Pokoknya bisa membandingkan kasus yang serupa tapi konteksnya berbeda. Pokoknya penculikan aktivis di sejumlah Chile atau di Bolivia, di negara-negara Latin itu yang sampai saat ini juga banyak yang hilang gitu. Peristiwa-peristiwa itu ketika negara-negara tersebut dikuasai oleh junta militer. Ya. Atau kemudian menggunakan teknik ini, attack accuser, yaitu menyerang kredibilitas yang menuduh dengan mempertanyakan kompetensi dan hal lainnya. Jadi istilahnya ketika dulu Pak Agung sempat dilaporkan oleh orang-orang atau kelompok yang menjadi pendukung Pak Prabowo bahwa Pak Agung dianggap menyebarkan hoax atau fitnah terkait pernyataan beliau di dalam video pendek bahwa Pak Prabowo lah yang bertanggung jawab terhadap penculikan aktivis tersebut gitu. Nah, kan buktinya sekarang Pak Agung malah bergabung dengan Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju gitu. Ya. Ini attack accuser. Bahkan belakangan muncul adanya ancaman juga akan dilaporkan kepada Mas Petrus Herianto. Petrus Herianto ini mantan Sekjen PRD. Kawannya Mas Budiman Sujatmiko yang kecewa dengan sikap politik Pak Budiman Sujatmiko yang bergabung dengan Pak Prabowo gitu. Karena itu dianggap mengkhianati rekan-rekan seperjuangannya yang sampai saat ini masih hilang gitu. Nah, Mas Petrus Herianto ini acap kali bersuara tentang peristiwa tersebut dan beliau diancam untuk dilaporkan lah dalam seperti Pak Agung menyebarkan hoax. Nah, ini teknik attack accuser. Kemudian teknik yang kelima adalah compensation, yaitu memberikan ganti rugi. Ini seperti peristiwa Jugun Ianfu yang Jepang gitu. Jadi perempuan-perempuan di sejumlah negara Asia yang pernah dijajah Jepang yang kemudian dijadikan PSK, pekerja seks, ya.
untuk tentara Jepang gitu. Nah, pihak Jepang mengakui kesalahan dan kemudian memberikan kompensasi. Nah, ini yang teknik ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo, meskipun sempat ada informasi bahwa Pak Prabowo akan membuka kisah sebenarnya tentang peristiwa penculikan itu nanti kalau beliau jadi presiden gitu. Tapi kemudian apakah itu benar akan dilakukan, mengingat kemudian orang-orang yang dulu menjadi lawannya berada dalam satu kubu dengan beliau. Ada Pak Agung, Pak Wiranto, Pak SBY yang mendukung beliau dalam koalisi Indonesia Maju. Kemudian teknik yang keempat adalah mortification, yaitu mengakui kesalahan dengan jelas, meminta pengampunan. Nah, ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo secara terbuka kepada semua korban gitu. Tapi beliau sempat meminta maaf secara pribadi ke Mas Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa dulu Mas Budiman sempat akan dikejar, artinya akan diambil atau diculik gitu. Itu pengakuan kepada satu orang gitu kan. Beliau belum memberikan pengakuan terbuka bahwa beliau bertanggung jawab terhadap semua hilangnya aktivis tersebut. Beliau hanya mengakui bahwa menculik mereka 9 orang yang kemudian sudah dikembalikan. Nah, berikutnya yang paling akhir atau ujung adalah melakukan koreksi tindakan. Koreksi tindakan inilah yang kemudian kita bisa lihat kemunculannya pada Pak Prabowo yang sekarang lebih santuy, lebih wise, gitu, lebih fun, ya, dengan joget-jogetnya beliau gitu beberapa kali. Tadi kan di video diperlihatkan momen di mana Pak Prabowo berjoget atau menari gitu. Atau Pak Prabowo kemudian mengekspos melalui media sosial Instagram bahwa beliau adalah pencinta kucing, anabul, anak bulu. Beliau punya kucing kampung yang sering main ke rumah beliau, kemudian beliau pelihara, kasih makan, kemudian dinamai Bobby. Bahkan Bobby itu dibuatkan akun Instagram dan followernya sangat banyak, 63.000 kalau nggak salah. Terakhir saya lihat sepekan lalu. Dan ini cukup efektif menjadi perbincangan di kalangan Gen Z tentang tindakan Pak Prabowo atau Pak Prabowo menjadi pecinta nabul itu tadi gitu. Ya. Saya kira ini sebuah strategi yang sangat baik dilakukan oleh timnya Pak Prabowo dalam mengkonstruksi citra baru Pak Prabowo menjadi lebih wise gitu. Dan saya kira masyarakat pun lebih menyukai citra ini ketimbang citra beliau yang sebelumnya lah, yang terlihat galak, temperamental dan sebagainya. Ya, nah itu beberapa langkah yang disarankan oleh William Benoit dalam rangka melakukan image restoration atau restorasi citra atau memperbaiki reputasi. Karena ini penting bagi seorang pemimpin atau orang yang sedang berkontestasi dalam pemilu atau pilpres nanti. Oke, baik, itu saja penjelasan saya tentang teori restorasi citra. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap tonton kuliah daring. Oke, sampai jumpa pada video atau sesi berikutnya. Terima kasih. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.